Ya, sambil dipraktekkan saya mungkin sambil menjelaskan Pak ya. Ya. Eh, jadi kita masuk ke topik berikutnya ya. Jadi configure privilege escalation ya. Jadi artinya bagaimana mengkonfigurasi hak akses ya. Privilege itu hak akses ke dalam suatu sistem gitu, ke dalam suatu akun. Jadi di dalam sistem operasi Linux itu kadang jadi ada beberapa distro Linux itu yang mendisable hak akses rootnya Pak. Jadi sebenarnya idealnya kita jangan sering-sering login sebagai root gitu. Ya, kita bisa menjalankan perintah root itu melalui user. Jadi kita posisi sebagai user biasa, kita bisa menjalankan perintah sebagai super user ya. Caranya dengan menggunakan perintah sudo tadi tuh. Jadi sudo itu artinya super user do gitu. Jadi saya ingin melakukan aktivitas sebagai super user dengan posisi saya saat ini sebagai user biasa gitu. Karena kan ini untuk mencegah terjadinya kesalahan sih sebenarnya. Apalagi kalau kita masuk sebagai super user itu kita punya hak akses sepenuhnya ke dalam sistem. Jadi kita harus hati-hati gitu. Kadang harus hati-hati di dalam penggunaannya itu. Nah, jadi ada beberapa distro Linux itu yang mendisable root akun ya. Jadi kita harus melalui sudo terlebih dahulu. Jadi untuk berpindah ke dalam super user, maka kita bisa menggunakan dua perintah di sana. Apakah kita melalui su ya. Su itu artinya super user. Sedangkan sudo di situ adalah super user do ya. Jadi tujuannya adalah untuk get root gitu. Agar bisa menjadi sebagai seorang root. Nah, jadi kita bisa mendelegasikan ya. Kita bisa mendelegasikan hak akses root kepada user biasa gitu. Jadi misalkan saya super user nih ya, Pak David tadi dia sebagai user biasa gitu. Oh, Pak David tolong bantu saya dong kelola server gitu. Saya lagi keluar kota. Pak David nanti saya kasih hak akses sebagai super user gitu. Jadi hak akses super user itu bisa saya berikan kepada Pak David tadi melalui sudoers ya. Sehingga dengan begitu Pak David bisa menggunakan perintah sudo gitu untuk menjalankan perintah sebagai super user. Jadi untuk berpindah sebagai seorang root ya, sebagai super user, kita bisa dengan su root atau su strip root ya. Jadi su root itu artinya switch to the root user in the original user context gitu. Artinya kita berpindah ke root user sebagai original user gitu. Jadi direktorinya tetap di direktori user gitu. Kalau su understrip root ya, kita berpindah ke user root sebagai root context ya, sebagai root user context gitu. Mudahnya begini. Jadi misalkan saya dari posisi user biasa nih ya, kemudian saya tulis su root kita su root su understrip root, coba kali passwordnya kali. Oh sebentar, saya sebagai switch to the root user in the original context. User yang kita tuju nih, misalkan student 12 gitu kan. Student 12 student. Student 12 student.
Kalau dia seperti ini, kalau kita menggunakan su. Jadi ini apa? Cuman masalah berpindah sih, berpindah ke direktorinya student yang kita tuju ya. Misalkan student 12 di sini kan. Nah, jadi nanti kita langsung diberikan home directory-nya gitu. Nah, jadi misalkan kalau saya exit dulu, kalau su understrip student 12 student, iya. Su ya, jadi ini hanya untuk apa? Berpindah user gitu. Jadi tujuannya untuk berpindah dari satu user ke user yang berikutnya ya. Nah, jadi perintah untuk memberikan hak akses sudo ke dalam user kita bisa dengan melihat di etc sudoer gitu. etc sudoers. Jadi kita bisa lihat user mana yang sudah kita beri hak akses sudo itu melalui sudoers. Jadi bisa seperti ini. Sudo tile, mohon maaf, ini saya sudo tile etc sudoers. Nah, jadi belum ada user yang saya berikan hak akses sudo di sana, belum ada. Jadi misalkan kalau saya ada user, saya berikan dia hak akses untuk bisa menjalankan perintah sudo, berarti saya masukkan si user tadi ke dalam sudoers ini gitu. Nah, kita bisa dengan menggunakan perintah vsudo ya. Jadi kita bisa dengan menggunakan perintah vsudo untuk menambahkan user agar bisa mengeksekusi perintah sebagai super user gitu. Jadi misalkan contohnya dulu ya, saya demo dulu lah. Saya demo dulu cat. Misalkan tadi pas WD user yang saya sudah buat tadi ada student 12 gitu kan. Saya coba masuk sebagai student 12. Misalkan kalau posisi sebagai student 12 ini kan kita coba menjalankan perintah sudo menggunakan dari user student 12 ini. Misalkan sudo apt install gitu, apt get update lah. Kira-kira jalan enggak perintah sudo ini di dalam user student 12 kan? Enter. Misalkan passwordnya student 12 ya, student 12. 12 student, maaf. Nah, tidak bisa. Nggak bisa dijalankan. Kenapa? Karena student 12 ini saya belum masukkan dia di dalam sudoers gitu. Artinya saya masukkan dulu si student 12 ini di sudoers, barulah dia selanjutnya bisa menggunakan perintah sudo. Nah, seperti itu. Begitupun juga student 13 ya. Begitupun juga dengan student 13 tadi. Student 3 sudo ini kan perintah yang hanya bisa dilakukan oleh super user. Enter. Saya masukkan student 13. Nah, ditolak dia. Kenapa? Karena dia belum masuk sebagai sudoers. Nah, yang bisa melakukan itu tadi siapa? Ya user kali. Kalau user kali ini dia sudah dimasukkan ke dalam sudoers, Pak. Jadi dia bisa langsung menjalankan. Tuh. Jadi langsung jalan perintahnya tanpa minta password gitu. Jadi kadang minta password itu cuma sekali doang, setelah itu enggak minta lagi. Kenapa? Karena
user kali ini dia sudah masuk ke dalam sudo yang tadi gitu, sebagai user pengguna sudo gitu. Nah, jadi ini saya cancel saja ini. Jadi untuk melakukan hal tersebut kita bisa menggunakan vsudo. Jadi cara editnya dia harus melalui vsudo, Pak. Ya, vsudo. Nanti di dalam file ini baru kita tambahkan capability-nya sebagai apa gitu. Capability-nya dia sebagai apa? Oh, dia bisa menjalankan semua perintah user. Atau mungkin kita batasi dia hanya bisa menjalankan beberapa perintah super user doang yang bisa dijalankan. Misalkan, oh Pak David hanya bisa perintah untuk update, sudah update doang gitu. Jadi dia nggak bisa nge-restart server, nggak bisa melakukan konfigurasi, nggak bisa. Jadi saya bisa limitasi gitu kapasitas Anda sebagai apa. Nah, itu yang kita sebut dengan konsep privilege escalation. Jadi konsep privilege escalation itu adalah kita kasih hak akses pengguna user sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kalau kebutuhannya untuk ngecek server, ya udah untuk itu doang, dia nggak bisa melakukan konfigurasi dan lain sebagainya. Jadi ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang gitu. Kita bisa membatasi dengan mengkonfigurasi hak eskalasinya gitu. Ada user dia cuma bisa jalankan perintah sudo, ya sudah doang, nggak bisa, kecuali dari saya sebagai super user yang membolehkan untuk menjalankan perintah yang lain selain itu. Jadi saya tinggal tambahkan melalui vsudo tadi gitu. Namanya apa tuh perintahnya? Begini Pak, kita bisa dengan vsudo. Nah, kemudian nanti kita cari usernya gitu. Nanti kita cari usernya di sini. Kalau di sini itu grupnya. Kalau bisa grupnya, atau bisa berdasarkan user, bisa berdasarkan grup gitu. Kalau grup berarti semua user yang berasosiasi dengan grup itu bisa. Tapi kalau user berarti spesifik ke user yang kita tuju gitu. Nah, misalkan kalau student 12 tadi ya. Anggaplah student 12 dia juga bisa gitu ya. Tapi best practice-nya jangan seperti ini gitu kan. Jadi kalau di custom aja gimana? Ya bisa Pak. Ini saya demo dulu yang ya. Sama dengannya berapa ya Pak? Ya. Sama dengannya nggak ada. Oh ya, sorry. Sebentar. What now? Cancel. Di sini student 12 all. Oke. Ya. Nggak perlu di restart. Nggak perlu di restart servisnya. Seharusnya langsung bisa. Saya masuk ke sudo su. Kalau saya jalankan sudo apt get update, itu kan tadi ketolak ya. Student 12. 12 student. Bisa jalan perintahnya sekarang. Tapi semua perintah super user bisa dia kasih jalan. Nah, itu yang rawan. Jadi kita bisa custom. Jadi customnya itu bisa dengan seperti ini Pak. Jadi kita bisa some user all. Misalkan perintahnya itu saya vsudo dulu. Jadi di bawah sini saya tinggal tambahkan seperti ini Pak. Di student 12
all sini. Kemudian kita tinggal masukkan no passwd. Misalkan perintah apa ini? Perintah untuk misalkan melakukan shutdown ya. Shutdown CMDS. Jadi kita bisa masukkan perintahnya. Saya mohon izin buka Google Pak. Saya nggak ingat juga perintahnya ya. Siap. Ada listnya itu ya, list baca shutdown itu apa. Tadi kan shutdown CMDS. Iya itu. Ya Listnya betul. itu ya. Ya betul. Ya visudo dulu. Komen visudo komen gitu. Terus terang kalau saya sendiri nggak hafal perintah. Jadi kadang harus bergantung dengan search engine gitu. Ini sudoers. Nah ini. Jadi kita bisa spesifikkan perintahnya di sana. Misalkan perintahnya itu untuk melakukan update, melakukan backup ya dan lain sebagainya. Ini. Jadi kita bisa bikin komen aliasnya gitu. Jadi kita bisa buat komen alias. Terus kemudian komen aliasnya itu tinggal kita panggil gitu ke dalam visudo tadi ya, ke dalam visudo yang kita buat. Nah ini. Saya coba student 12. Ini saya paste di sini. Jadi kita harus tahu lokasi perintahnya dulu. Kita definisikan. Lokasi. Iya, kita definisikan lokasi perintah. Ya. Jadi Misalkan kalau mau menjalanin ini Ya. service Apache gitu. Jadi itu perintah ada dua Pak. Ada di directory bin, ada di directory sbin. Jadi kalau bin itu adalah binary user. Semua perintah yang bisa dijalankan sebagai user biasa ada di directory bin. Sedangkan semua perintah sebagai super user itu ada di sbin. Jadi sbin itu artinya super user binary super user binary gitu. Jadi bedanya ini adalah perintah yang dijalankan oleh user biasa dan ini adalah perintah yang dijalankan oleh super user. Nah, jadi kita tinggal cek saja di sini ls misalkan bin. Ini semua perintah yang bisa dijalankan oleh user biasa gitu. Kalau ls sbin, ini perintah super user.
Jadi super user bisa dua perintah tadi Pak, bisa perintah bin dan perintah sbin. Jadi artinya kalau begitu, misalkan Nah, di sini sbin, daftar ini listnya Pak ya. Tadi Iya. kita masukin ke ya, yang ya tinggal masukkan ini Pak, sbin misalkan apt, pasti di sini ada apt, perintah apt pasti ada. Misalkan saya langsung definisikan sbin apt update, apt get update gitu. Sudo bin apt sebentar, sbin, coba saya cari dulu ls sbin grab. Saya filter grab perintah apa, misalkan perintah apt get. Nggak ada, berarti apt, perintah apt. Fmap tool. Kalau di dalam bin, di perintah bin bisa apt. Berarti di visudo saya tinggal tambahkan tadi student 12 student 12 saya paste no password untuk perintah apa? Untuk perintah bin apt. Seharusnya seperti ini. Sudosu student 12 ya, apt get apt update. Maaf pakai sudo ya, sudo atau kita lihat dulu. Jadi bin, perintah bin tadi Pak. kalau ya apt di perintah user biasa nanti kan. ya, Jadi harusnya udah nggak perlu pakai visudo deh. tapi tetap tidak bisa Pak kalau lock dia. Jadi sekalipun binary, untuk menjalankan perintah binary itu harus kita definisikan juga ke dalam visudo. Iya, karena ini kan saya langsung Pak, tidak pakai sudo, tapi lock dia, permission denied. Jadi perintah super user itu kan bukan hanya ada di sbin Pak, tapi dia ada di bin juga gitu. Jadi kadang perlu kita definisikan juga selain di sbin atau di bin. Jadi seharusnya bisa begini Pak. Berarti seharusnya bisa juga saya tulis seperti ini. Jadi perintah bin ini bisa kita jalankan lewat bin atau sbin. Berarti di sini bisa saya tambahkan juga seperti ini, sbin atau gitu. Jadi kita definisikan saja gitu. Misalkan apalagi bin halt, sbin halt. Ini kan perintah untuk melakukan shutdown ya, halt gitu, atau reboot lah ya. Bisa reboot, bin reboot. Kita coba tes. Sudo student 12 student. User student 12 is not allowed to execute USR as been reboot as root on Kali. Oke. Sebentar. Sudo
USR SBIN reboot di bin reboot USR SBIN USR bin. Ini biasa kadang kebentrok juga dengan konfigurasi lain Pak, jadi harus ini apa namanya, kita cari tahu lagi tadi kenapa dia bisa nggak jalan. Misalkan tadi kayak ini kan seharusnya bisa ya, cuman mungkin ada konfigurasi lain lagi yang saling ini sehingga kita harus troubleshoot dulu gitu, kenapa bisa demikian. Sudo user student 12. Saya tadi jalankan perintah sudo reboot 12 student. Enggak di allow. Berarti ada konfigurasi lain yang perlu kita cek ini. Tapi kalau update 12 student. USR bin PT root kali. Sudah student. Ini sepertinya kelok sama sistemnya kali ini. Jadi kita harus troubleshoot dulu. Jadi nanti bisa kita ini ya Pak, nanti saya coba cari tahu kan. Jadi untuk sementara ya nanti kita cari tahu komennya gitu biar saya spesifikkan ya. Jadi untuk memberi hak akses secara penuh ke user yang kita tuju ya, kita cukup menuliskan dengan seperti ini. Seperti itu tadi contohnya. Jadi kalau seperti ini artinya semua user, semua perintah root itu bisa dijalankan oleh student 12. Nah, dan sebentar saya akan coba cari tahu seperti apa misalkan kalau kita pengen spesifik gitu kan. Soalnya kadang mungkin bisa jadi dia jalan tapi bentrok sama konfigurasi lain. Tapi kalau seperti ini tadi saya rasa sudah bisa lah semua perintah Linux itu dijalankan. Oke, saya lanjut lagi ya untuk materi. Kemudian Pak, ya dimakan Pak ya? ya silakan Pak, silakan. Untuk Bapak Ya, dimakan. silakan. Ya. Sorry Mas. Ambilin aja Pak. Ya, Nih. ya.